Namaku Narni. Mungkin sebagian orang sudah mengenalku sebagai perempuan yang pulang dari Arab dalam keadaan mengandung. Tapi sebelum semua kejadian itu menimpa, izinkan aku bercerita bagaimana semua ini berawal. Aku lahir di sebuah kampung kecil di lereng gunung, tempat orang-orangnya sederhana, tapi lidah mereka tajam. Hidup di sana tak mudah, apalagi bagi keluargaku yang miskin. Ayahku sakit-sakitan sejak lama. Ibuku berjualan sayur keliling untuk menafkahi kami bertiga. Aku anak pertama, dan adik-adikku masih sekolah dasar. Setiap malam aku selalu berpikir, sampai kapan kami harus hidup begini? Melihat ibuku bekerja keras, aku merasa berdosa. Aku ingin membantu, tapi di kampung, perempuan seperti aku tak punya banyak pilihan. Hingga suatu hari, datang seorang agen yang menawari pekerjaan ke luar negeri, ke Arab. Katanya, gajinya besar. Aku masih ingat malam sebelum berangkat. Ibu menangis, memelukku erat. Nak, kalau kau lelah di sana, pulanglah. Jangan paksa dirimu. Dunia orang jauh berbeda dari kampung ini. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Padahal hatiku gemetar, tapi tekadku sudah bulat. Aku ingin keluarga ini hidup lebih baik. Perjalanan ke Arab begitu panjang. Dari pesawat yang asing hingga udara panas yang menampar kulitku ketika pertama kali keluar dari bandara. Di sana, aku bekerja di rumah keluarga kaya raya, keluarga Al-Rashid. Mereka tinggal di rumah besar dengan pilar tinggi dan lantai marmer putih yang mengkilap. Aku merasa seperti masuk ke dunia lain, dunia yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Majikanku seorang perempuan tua yang sakit-sakitan, tapi ia baik padaku. Setiap hari aku menyiapkan makanan, membersihkan ruangan, menyapu halaman. Tak mudah, tapi aku terbiasa. Kadang aku menangis diam-diam di malam hari karena rindu rumah. Tapi aku tak pernah ingin pulang sebelum berhasil. Sampai suatu hari, seorang pria muncul di rumah itu. Dia tinggi, berkulit sawo matang, sorot matanya tajam, tapi lembut. Dialah Tuan Amir Al-Rashid, putra tunggal keluarga itu. Ia baru pulang dari Inggris setelah menyelesaikan studinya. Sejak hari pertama, aku selalu menunduk jika ia lewat, tak berani menatap. Tapi entah kenapa, Amir selalu memperhatikan setiap gerak-gerikku. Pernah suatu hari aku jatuh saat membawa nampan berisi teh panas, dan Amir sepat-sepat menolongku. "Apakah kamu baik-baik saja?" katanya dalam bahasa Arab yang lembut. Aku hanya mengangguk gugup. Saya minta maaf Tuan." Dia tersenyum. "Jangan panggil aku Tuan. Namaku Amir." Sejak hari itu, sesuatu di dalam diriku berubah. Amir sering mengajakku berbicara di taman, kadang menanyakan keluargaku di Indonesia, kadang membawakan buah tangan kecil. Ia bukan seperti majikan lain yang memandang rendah pembantunya. Ia justru menghargai, mendengarkan, dan memperlakukan aku seolah manusia, bukan pesuruh. Hari-hari berlalu, dan aku mulai takut pada perasaan sendiri. Aku sadar, batas antara kami terlalu jauh. Aku hanyalah pembantu, sedangkan dia pewaris keluarga besar. Tapi setiap kali aku mencoba menjaga jarak, Amir justru semakin mendekat. Pernah suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Amir datang ke dapur. "Narni, mengapa kamu selalu menghindar dariku?" Aku menunduk. Tangan gemetar. Aku tidak pantas bicara banyak dengan Tuan. Dia mendekat, menatapku lama. "Aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, setiap kali aku melihatmu, hatiku tenang." Aku terdiam. Hanya ada detak jantung yang berdegup di dada. Saat itu aku sadar, sesuatu yang tak seharusnya terjadi telah tumbuh di antara kami. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Amir sering mencari kesempatan untuk bertemu. Ia mengajakku makan di ruang taman belakang, tempat tak ada orang lain melihat. Ia mulai mengirim pesan lewat pelayan lain, dan setiap kali aku membaca namanya, wajahku memanas. Namun cinta yang terlarang selalu datang bersama ujian. Suatu malam, Ibu Amir memergoki kami sedang berbicara di taman. Wajahnya memerah karena marah,
Narni, kau dipekerjakan di rumah ini untuk bekerja, bukan untuk menggoda anakku. Aku berlutut, menangis, meminta maaf. Amir mencoba menjelaskan, tapi ibunya tak mau mendengar. Sejak malam itu, aku dilarang keluar dari dapur, dilarang menatap Amir lagi. Aku pikir semuanya sudah berakhir, tapi Amir tak menyerah. Beberapa hari kemudian, ia diam-diam datang menemuiku di dapur belakang. Matanya merah, tapi nadanya tegas. Aku sudah berbicara pada ibuku. Aku akan menikahimu, Narni, dengan cara yang sah, dengan restu Tuhan. Aku terpaku antara percaya dan takut. Amir, jangan bercanda. Aku cuma seorang pembantu. Dia menggenggam tanganku, hangat dan bergetar. Kau perempuan yang membuatku merasa hidup, dan aku tidak akan membiarkan dunia memisahkan kita. Air mataku jatuh malam itu. Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa cinta bisa datang bahkan di tempat yang paling tak terduga. Aku tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah yang akan mengubah seluruh hidupku. Cinta yang akan membuatku terbang tinggi, tapi juga menjatuhkanku ke tanah dengan keras. Namun saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku, Narni, perempuan kampung miskin, telah dicintai oleh seorang pria yang membuatku merasa berharga untuk pertama kalinya dalam hidupku. Bila kamu siap melanjutkan ke tahap berikutnya, sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Amir menepati janjinya. Ia berbicara dengan keluarganya dengan cara yang tegas, tanpa banyak kata. Meski sang ibu menentang, ayahnya justru mendukung. Katanya, jika hati Amir sudah memilih, siapa kita yang bisa menghalangi? Pernikahan kami berlangsung sederhana, tapi sakral. Tak ada pesta megah, tak ada sorak-sorai, hanya doa, saksi, dan janji suci di hadapan Tuhan. Saat Amir mengucapkan ijab kabul dengan tangannya yang menggenggam tanganku, aku menangis tanpa suara. Siapa sangka pembantu miskin dari kampung terpencil bisa menjadi istri dari seorang bangsawan Arab. Hari-hari setelah menikah terasa seperti mimpi. Amir memperlakukan aku bukan sekadar istri, tapi sahabat, pelindung, dan tempat curhatnya. Ia sering mengajakku jalan ke taman kota atau makan malam di balkon rumahnya yang menghadap gurun. Kadang, saat angin malam bertiup lembut, Amir menyelimuti bahuku sambil berbisik, "Kau tahu, Narni, aku tak pernah merasa sebahagia ini." Aku hanya bisa tersenyum malu, menatap bintang-bintang di langit Arab yang terasa berbeda dari langit kampungku. Aku bahagia, sungguh bahagia. Tapi di dalam hati selalu ada rasa takut. Takut kehilangan. Takut suatu hari dunia mengingatkanku bahwa aku bukan siapa-siapa. Sampai suatu pagi, aku merasa mual. Tubuhku lemas, kepala pusing. Amir memanggil dokter, dan saat dokter tersenyum mengatakan, aku sedang mengandung. Amir langsung memelukku dengan mata berkaca-kaca. Kau dengar itu? Kita akan punya anak, Narni. Kita akan punya keluarga kecil kita sendiri. Aku menangis dalam pelukannya. Bahagia, takut, sekaligus tak percaya. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Beberapa minggu kemudian, Amir mendapat kabar bahwa ia harus keluar negeri untuk urusan bisnis keluarga. Ia menatapku dalam-dalam malam sebelum keberangkatannya. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan semua keperluanmu di sini. Jika kau butuh apapun, hubungi Khalid, asisten pribadiku. Aku mengangguk dengan berat hati. Kapan kau kembali? Tidak lama. Mungkin 2 atau 3 bulan saja. Tapi 3 bulan berlalu, kabar Amir tak kunjung datang. Teleponnya sulit dihubungi. Aku mulai gelisah. Sementara itu, masa tinggal kerjaku di Arab sudah hampir habis. Agen yang dulu mengurus keberangkatanku menekan agar aku segera kembali ke Indonesia. Aku bingung. Amir tak bisa dihubungi, tapi aku harus segera keluar dari negara itu. Akhirnya, dengan berat hati, aku pulang.
Sebelum berangkat, aku menulis surat untuk Amir, menitipkan pesan pada Khalid agar menyerahkannya begitu Amir pulang. Dalam surat itu aku menulis, "Amir, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa aku pulang bukan karena aku menyerah. Aku pulang untuk menunggumu di tempat di mana aku dilahirkan. Aku akan menjaga anak kita sampai kau datang menjemput. Aku percaya padamu." Saat pesawat lepas landas, aku memegang perutku. "Nak, sabarlah, ayahmu akan menjemput kita." Namun sesampainya di Indonesia, segalanya tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Orang-orang kampung menatapku dengan heran. Perutku yang mulai membesar menarik perhatian mereka. Aku tersenyum dan menjelaskan bahwa aku sudah menikah dengan pria Arab. Tapi mereka hanya tertawa sinis. "Astaga, Narni, kau pikir kami percaya perempuan seperti kau bisa dinikahi orang Arab? Katanya kerja di sana, tapi malah pulang bawa anak tanpa suami." Aku mencoba bersabar, tapi lidah manusia lebih tajam dari pisau. Setiap kali keluar rumah, selalu ada yang berbisik di belakangku. Aku berusaha menenangkan diri dengan mengingat wajah Amir. Aku percaya ia akan datang. Tapi seiring waktu, keyakinanku mulai goyah. Hari-hari berlalu, tak ada kabar. Surat yang kutulis entah sampai atau tidak. Telepon tak pernah dijawab. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku hanya mimpi? Apakah semua yang terjadi di Arab itu nyata? Malam-malamku diisi air mata. Aku memandangi cincin di jariku sambil mengelus perut yang kini mulai besar. "Amir, apa kau masih mengingatku?" Sampai suatu pagi, ketika aku duduk di beranda, ibu datang dengan wajah cemas. "Narni, orang-orang kampung mulai membicarakanmu. Mereka bilang kau mempermalukan desa. Kepala dusun memintamu datang ke balai nanti sore." Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku tahu ini bukan kabar baik. Aku menatap langit yang kelabu, menahan air mata yang siap jatuh. "Baik, Bu, aku akan datang, tapi aku tidak akan menunduk lagi. Aku tidak akan malu dengan kebenaran." Dalam hati aku berjanji, walau dunia tak percaya padaku, aku akan tetap berdiri. Karena aku tahu, kebenaran selalu punya cara untuk kembali. Dan aku tidak tahu bahwa janji itu akan menjadi awal dari badai besar yang menguji segalanya. Cinta, kesetiaan, dan kehormatanku sebagai seorang perempuan. Hari itu langit tampak muram, seolah ikut merasakan kegelisahanku. Aku berjalan menuju balai desa dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti beban. Bukan karena tubuhku yang sedang hamil, tapi karena pandangan mata orang-orang di sekelilingku yang menusuk tajam. "Lihat, itu dia," bisik seorang ibu. "Perempuan yang pulang-pulang bawa anak, tapi suaminya entah siapa," sahut yang lain dengan tawa kecil penuh sindiran. Aku pura-pura tak mendengar, tapi hatiku hancur perlahan-lahan. Sampai di balai desa, suasana sudah ramai. Beberapa warga berkumpul. Kepala dusun duduk di depan dengan wajah tegas, sementara beberapa ibu-ibu berbisik di sudut ruangan. Aku menunduk sopan. "Assalamualaikum, Pak." Kepala dusun menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu berkata pelan tapi menusuk, "Narni, kami ingin mendengar penjelasanmu." Aku menarik napas panjang. "Saya sudah menikah, Pak. Suami saya orang Arab, namanya Amir. Kami menikah sah di sana. Saya pulang karena masa kerja saya habis, dan suami saya akan menyusul setelah urusannya selesai." Beberapa orang langsung tertawa pelan. "Menikah sama orang Arab? Hahaha, Narni, jangan mengada-ada. Apa ada buktinya? Mana suratnya?" Aku membuka tas kecilku, mengeluarkan salinan surat nikah dan foto kami berdua. Tapi mereka tak mau melihat. Kepala dusun hanya menggeleng. "Orang sini gak akan percaya cuma dengan kertas dan cerita." "Nak, kami ini khawatir anak-anak muda bisa salah meniru perbuatanmu. Kau hamil tanpa suami yang jelas.
Itu sudah bikin kampung ini malu. Aku terdiam, lidahku keluh, hatiku gemetar. Pak, saya tidak bohong, suaraku parau. Suami saya akan datang. Sungguh, saya tidak melakukan dosa apapun. Tapi ucapan itu bagai angin lewat. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Malamnya, aku menangis di pelukan ibu. Bu, aku tidak kuat, aku sudah berusaha menjelaskan. Tapi semua orang mencibirku. Ibu hanya mengusap rambutku. Sabar nak, biarkan orang berkata apapun. Suatu hari, kebenaran akan datang. Aku mencoba percaya. Tapi hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali aku keluar rumah, anak-anak kecil melemparkan batu kecil ke arahku sambil berteriak, perempuan nakal, hamil, tanpa suami. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Aku tak punya siapa-siapa untuk membela. Amir jauh di sana. Dan aku tak tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Aku sudah mencoba menghubungi Khalid, tapi pesannya tak pernah dibalas. Dalam kesepian, aku hanya berbicara dengan bayi di dalam perutku. Anakku, jangan takut ya, ibu. Kuat, ayahmu pasti akan datang. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kecil kamarku. Angin berembus pelan, membawa suara jangkrik dan kesunyian yang panjang. Aku menggenggam cincin di jariku erat-erat, berharap keajaiban akan datang. Beberapa minggu berlalu, keadaan semakin memburuk. Ada beberapa orang kampung yang mulai menyarankan agar aku diusir. Katanya, kehadiranku membawa aib. Aku hanya bisa menangis, diam-diam. Kadang aku bertanya pada Tuhan, mengapa engkau biarkan aku menanggung semua ini sendirian? Suatu pagi, aku pergi ke pasar untuk membeli beras. Saat kembali, dua orang ibu menghentikanku di jalan. Narni, kau tahu nggak, kepala dusun mau mengadakan musyawarah. Katanya soal kamu. Aku terdiam. Katanya, kalau suamimu benar-benar ada, harusnya dia sudah datang. Kalau tidak, kau akan diminta pergi dari kampung ini. Tubuhku bergetar. Aku menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tolong, jangan begini. Aku cuma ingin hidup tenang. Salah satu dari mereka mendengus. Kalau mau tenang, jangan bawa aib ke sini. Setelah mereka pergi, aku duduk di pinggir jalan, menahan isak. Aku merasa seluruh dunia menolakku. Namun di antara keputusasaan itu, aku masih menggenggam satu hal kecil. Harapan bahwa Amir akan datang. Bahwa semua orang akan tahu kebenaran yang sebenarnya. Malam itu, aku sujud lama sekali, menangis di atas sajadah yang basah oleh air mata. Ya Allah, kalau memang suamiku masih hidup, tolong kirimkan dia padaku. Aku tidak minta kaya, tidak minta dihormati. Aku hanya ingin anakku lahir tanpa hinaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Entah mengapa, hatiku berbisik pelan, seolah ada suara yang mengatakan, bersabarlah, Narni, penantianmu akan segera berakhir. Aku tak tahu bahwa doa itu akan segera dijawab dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Sebuah cara yang akan membuat seluruh kampung terdiam, dan namaku, Narni, perempuan yang mereka hina, akan menjadi nama yang tak pernah mereka lupakan. Pagi itu, ayam belum sempat berkokok ketika aku mendengar suara langkah-langkah di luar rumah. Aku membuka jendela dan kulihat beberapa orang sedang berkumpul di halaman depan. Wajah-wajah mereka terlihat tegang. Beberapa di antaranya memegang kertas dan tongkat kayu. Ibu keluar lebih dulu. Wajahnya panik. Ada apa, Pak? Kenapa ramai-ramai begini pagi-pagi? Seorang laki-laki paruh baya yang kutahu adalah ketua RT menjawab dengan nada dingin. Kami hanya menjalankan keputusan musyawarah. Bu, hari ini Narni harus datang ke balai desa. Warga ingin kejelasan. Dan kalau dia tidak bisa membuktikan siapa suaminya, kami tidak bisa menanggung malu lebih lama. Tubuhku terasa lemas. Aku tahu hari itu akan datang.
Tapi aku tak menyangka secepat ini. Dengan langkah tertatih, aku keluar dari rumah. Orang-orang menatapku seperti melihat sesuatu yang kotor. Beberapa ibu-ibu menutupi mulutnya sambil berbisik. Perempuan itu berani sekali keluar rumah. Kasihan anaknya nanti, nggak punya bapak. Kalau aku jadi kepala desa, udah kuusir sejak lama. Setiap kata itu menampar wajahku. Tapi aku tetap berjalan. Aku harus kuat. Untuk anakku. Untuk kebenaran yang aku tahu. Di balai desa, suasananya penuh orang. Kepala desa duduk di kursi tengah, dikelilingi tokoh masyarakat dan warga. Semua mata mengarah padaku. Aku merasa telanjang oleh tatapan mereka. Kepala desa memulai dengan suara berat, "Narni, kami sudah menunggu berbulan-bulan. Kau bilang suamimu akan datang. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sementara kau hamil besar. Bagaimana kami bisa percaya ceritamu?" Aku mencoba berbicara dengan tenang. "Saya tidak berbohong, Pak. Suami saya sedang di luar negeri. Dia berjanji akan datang. Saya hanya mohon waktu sedikit lagi." Seorang perempuan tua di belakang berseru, "Waktu? Sudah hampir melahirkan. Masih minta waktu? Kalau memang suamimu orang kaya Arab, kenapa tidak kirim kabar? Jangan-jangan kau cuma main dengan orang sana." Suasana langsung riuh. Beberapa warga bersorak. Sebagian lain tertawa. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Pak, saya punya bukti pernikahan. Saya punya cincin ini. Saya tidak berbohong." Kepala desa menatapku dengan iba, tapi tegas. "Narni, kampung ini kecil. Nama baik itu penting. Orang-orang sudah kehilangan kepercayaan. Kami minta kau pergi dulu dari sini. Kalau nanti suamimu datang dan semuanya terbukti benar, barulah kau boleh kembali." Aku tertegun. Pergi dari kampung sendiri? Tak ada yang menjawab. Hanya tatapan dingin yang membungkamku. Ibu menangis di sampingku, memohon agar keputusan itu ditunda, tapi mereka tak mau mendengar. Aku tak tahu harus berkata apa. Dunia rasanya runtuh di hadapanku. Semua perjuangan, semua kebaikan, semua sabar yang kupupuk hancur begitu saja karena fitnah yang tak bisa kubantah. Malamnya, rumah kami dilempari batu. Aku mendengar suara tawa di luar, dan seseorang berteriak, "Bawa saja anakmu ke Arab sana. Jangan nodai kampung ini." Aku memeluk perutku arat-orat, menahan tangis, menutup telinga. Ibu memelukku dari belakang sambil berdoa pelan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan. Tak ada lagi yang mau berbicara denganku. Bahkan anak-anak kecil tak berani mendekat. Aku hidup di antara pandangan jijik dan tatapan kasihan yang menusuk hati. Tapi di tengah semua itu, aku masih menolak menyerah. Setiap pagi aku menatap langit dan berkata dalam hati, "Amir, aku percaya padamu. Aku tahu kau akan datang. Aku tahu Tuhan tidak tidur." Malam itu, aku menulis surat lagi. Kali ini bukan untuk Amir, tapi untuk Tuhan. Aku menulis dengan air mata yang jatuh satu persatu. "Tuhan, jika aku memang benar, tunjukkan kebenaranku. Jika suamiku memang jodohku, bawa dia padaku. Tapi jika semua ini hanya mimpi, ajarkan aku untuk ikhlas." Setelah itu, aku tertidur dengan mata bengkak. Dan entah bagaimana, sebelum aku benar-benar terlelap, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dari jauh, terdengar suara mesin mobil. Banyak, lebih dari satu. Suara itu semakin dekat, makin jelas, hingga kaca jendela bergetar. Aku bangkit, menyingkap tirai. Lampu-lampu mobil menyala terang di jalan depan rumah. Beberapa bayangan hitam turun dari kendaraan. Langkah-langkah mereka cepat dan tegas. Hatiku berdegup keras. Ibu juga keluar dari kamar. Wajahnya cemas. "Siapa itu?" "Nak," aku menatap pendar cahaya lampu mobil itu dengan dada yang bergetar. Mungkin, doaku didengar, Bu." Suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka, dan dari kegelapan malam itu, sosok seorang pria tinggi keluar perlahan,
mengenakan jubah putih bersih dan sorban. Dari jarak jauh aku tak bisa melihat wajahnya jelas, tapi langkahnya begitu ku kenal. Langkah yang dulu menolongku saat aku hampir jatuh di dapur. Langkah yang selalu datang setiap kali aku ketakutan. Aku menutup mulutku. Air mataku menetes deras. Bu, suaraku gemetar. Itu dia, itu Amir. Suara mobil berhenti tepat di depan balai desa, mengguncang suasana yang baru saja hendak melemparku keluar dari kampung. Orang-orang yang tadi berteriak, kini terdiam. Lampu kendaraan menyala terang, menyilaukan mata siapapun yang memandang. Apa itu? Bisik salah satu warga. Mobil siapa? Mobil siapa? Banyak sekali. Tak ada yang berani mendekat. Aku berdiri di tengah halaman balai desa dengan perut besar dan mata yang masih basah. Ibu memegangi lenganku. Tubuhnya gemetar. Nak, siapa mereka? Aku menatap ke arah mobil paling depan. Dari dalamnya, sosok tinggi mengenakan jubah putih turun perlahan. Langkahnya mantap, aura tenang tapi kuat mengelilinginya. Di belakangnya, beberapa pria berpakaian serba hitam ikut turun. Warga mulai berbisik heboh. Itu orang Arab. Ya Allah, benarkah? Jangan itu. Namun sebelum mereka sempat menebak, pria itu membuka sorbannya. Dan di bawah sinar lampu, wajahnya terlihat jelas. Aku terpaku, nafasku tertahan. Wajah itu, mata itu, senyum itu. Amir, bisikku pelan, hampir tak terdengar. Langkahnya semakin cepat, dan sebelum aku sempat berkata apapun, ia sudah berdiri di depanku. Tatapan matanya penuh emosi campuran antara marah, lega, dan cinta yang menahan diri. Ia memandangku dari atas ke bawah, lalu menatap perutku yang membesar. Air matanya langsung jatuh. Dalam sekejap, ia memelukku erat di depan seluruh warga yang menatap kaku. Ya Allah, Narni, aku mencarimu kemana-mana. Suaranya serak, penuh sesak. Aku tak bisa bicara. Aku hanya bisa menangis dalam pelukannya. Di tengah keheningan yang menelan kampungku, orang-orang yang tadi mencemooh kini membisu. Beberapa melangkah mundur, beberapa bahkan menunduk tak berani menatap. Amir melepaskan pelukannya perlahan, lalu menatap sekeliling dengan wajah dingin. Siapa yang berani menyakiti istriku? Tak ada yang menjawab. Ia melangkah maju, suaranya meninggi. Siapa yang menghina wanita yang aku cintai ini? Siapa yang mengusirnya dari rumahnya sendiri? Kepala desa yang tadi memimpin rapat pengusiran menelan ludah gugup. Tuan, maaf, kami tidak tahu. Amir menatapnya tajam. Tidak tahu atau tidak mau tahu. Pengawalnya maju, menyerahkan sebuah map berisi dokumen. Amir membukanya dan menunjukkan surat-surat resmi pernikahan mereka, lengkap dengan cap dari pemerintah Arab. Lihat baik-baik, katanya lantang. Dia istriku yang sah. Dengan hukum dan agama yang somasima, kalian yakini. Warga saling pandang, tak berani bicara. Beberapa perempuan yang dulu paling nyinyir, kini berusaha bersembunyi di balik kerumunan. Amir menoleh padaku, lalu menatap mereka lagi. Kalian menghina perempuan suci yang tak bersalah. Kalian menuduhnya tanpa bukti. Dan jika bukan karena dia memohon padaku untuk tidak marah, mungkin kalian semua tidak akan berdiri di sini sekarang. Nada suaranya dalam, dingin, tapi penuh wibawa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kepala desa menunduk dalam. Kami mohon maaf Tuan. Ibu-ibu yang tadi tertawa kini menangis. Satu persatu maju meminta ampun. Namun Amir hanya diam, menatapku lembut, lalu berkata, aku tidak datang untuk membalas Narni. Aku datang untuk membawamu pulang. Tangisku pecah lagi. Amir, aku pikir kau sudah melupakanku. Ia menggeleng cepat. Bagaimana aku bisa melupakanmu, wanita yang mengajarkanku arti kesetiaan? Suasana berubah, hening. Beberapa warga
mulai menangis, menyesal. Ibu memelukku dari belakang. Matanya basah, "Nak, Tuhan memang tidak pernah tidur. Lihat." Kebenaran datang sendiri. Amir menoleh ke arah warga, lalu menatap mereka sekali lagi. "Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang kalian lihat. Kadang, perempuan yang kalian hina justru lebih mulia dari kalian semua." Kata-katanya membuat semua orang menunduk. Tak ada yang berani menatap mata lelaki itu. Amir menggenggam tanganku, dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang dari Arab, aku berjalan tanpa takut, tanpa malu, tanpa menunduk. Saat kami hendak masuk ke mobil, Amir berbisik pelan di telingaku, "Aku hampir gila mencarimu, tapi Tuhan memanduku kemari. Kau wanita paling kuat yang pernah aku kenal, Narni." Aku hanya bisa menatapnya dengan air mata haru. Semua rasa sakit, semua fitnah, semua hinaan terbayar dalam satu pelukan, dalam satu kenyataan bahwa cintaku memang benar adanya. Warga menatap kami pergi dalam diam, dan untuk pertama kalinya, kampung yang pernah menolak kehadiranku kini sunyi, menyesal, dan malu pada diri sendiri. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat rumah kecilku yang semakin jauh. "Amir," bisikku lirih. Aku tidak marah pada mereka. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa tidak semua perempuan seperti yang mereka kira. Amir menatapku dengan lembut. "Kau terlalu baik, Narni." Aku tersenyum. "Bukan, aku hanya percaya kebaikan yang tulus selalu menang pada akhirnya." Mobil terus melaju meninggalkan kampung yang dulu penuh air mata. Tapi di dalam hatiku, untuk pertama kalinya, ada kedamaian. Aku tahu, badaiku sudah berakhir, dan kehidupan baru saja dimulai. Mobil berhenti di depan rumah peninggalan almarhum ayahku. Rumah tua itu dulu saksi bisu masa kecilku, dan kini jadi saksi baru kisah hidupku. Dari kaca mobil, aku melihat lampu-lampu halaman masih menyala redup. Ibu ikut bersama kami di mobil belakang. Wajahnya masih belum bisa percaya bahwa semua ini nyata. Amir turun lebih dulu, lalu membuka pintu untukku. Tangannya lembut, menuntunku keluar. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan hujan yang baru saja reda. Di sekeliling rumah, para warga masih berdiri dari kejauhan, menatap dengan rasa bersalah yang belum usai. "Masuklah sayang," ucap Amir lembut, suaranya penuh kasih. Aku melangkah pelan ke dalam rumah. Setiap sudut terasa asing, padahal tempat ini dulu rumahku sendiri. Ada perasaan campur aduk antara luka, lega, dan bahagia. Amir menatap sekeliling, lalu berbalik ke arah pengawal yang ikut bersamanya. "Pastikan tidak ada yang mengganggu istriku malam ini." "Baik, Tuan," jawab mereka serempak. Aku menatap Amir heran. "Kau tidak perlu melakukan ini." Mereka sudah menyesal. Amir menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata sendu. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa melupakan bayangan ketika mendengar kau diusir, dihina, bahkan diancam. Setiap detik aku merasa ingin membakar dunia hanya agar tahu kau baik-baik saja." Hatiku bergetar, air mataku turun tanpa bisa ku tahan. Aku mendekat, memegang tangannya. "Aku tidak apa-apa sekarang. Yang penting kau di sini." Amir menatapku lama, lalu menghapus air mataku dengan ibu jarinya. "Maafkan aku karena tak datang lebih cepat. Setelah pernikahan kita, aku harus menyelesaikan urusan bisnis di Riyadh. Tapi ketika aku pulang dan tak menemukanmu, dunia seolah berhenti. Aku hampir kehilangan akal." Aku tersenyum getir. Aku pun begitu. Aku pikir semua sudah berakhir. Tapi di setiap doa, aku selalu memohon agar Tuhan menuntunmu padaku. Amir menarikku ke dalam pelukannya, dan Tuhan mendengar doa itu, Narni. Kami terdiam lama. Hanya suara jangkrik malam yang terdengar. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak lagi membuatku takut akan pandangan orang. Aku tidak lagi bersembunyi. Beberapa pengawal
membawa koper besar ke dalam rumah. Amir menoleh dan memberi isyarat agar mereka berhenti di ruang tamu. "Simpan saja di sini," katanya. Lalu ia menatapku lagi. "Aku ingin tinggal di sini beberapa hari, agar semua orang tahu siapa sebenarnya suamimu." Aku tersenyum, separuh terkejut, separuh bahagia. "Di sini? Ya, di rumah ini, di tanah yang menolakku, aku akan menanam akar cinta kita." Suara lembut Amir memecah suasana hening. Ia lalu melangkah ke dapur, menatap gentong air, perabot kayu tua, dan foto-foto masa kecilku di dinding. Ia tampak tersenyum kecil. "Kau tumbuh di sini?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, ini satu-satunya rumah yang membuatku selalu ingin pulang." Amir menatapku lama, lalu berkata lirih, "Maka mulai sekarang, aku akan menjaganya. Aku akan menjagamu, Narni, agar tak ada satupun air mata yang jatuh karena dunia lagi." Aku tak kuat menahan haru. Kucium tangannya, tapi ia segera menarik dan mencium keningku sebagai gantinya. "Jangan menunduk lagi. Kau adalah istri seorang laki-laki yang menghormatimu, bukan memilikimu." Malam itu, kami berbincang panjang tentang perjuanganku di Arab, tentang janji-janji kecil yang dulu kami ucapkan di teras rumah majikanku. Amir bercerita bagaimana ia sempat mencari ke setiap agen, setiap bandara, hingga ke KBRI untuk mencariku. Ia bahkan memasang iklan di media Arab dengan fotoku, berharap seseorang mengenali wajahku. Aku menangis mendengarnya. "Berarti selama ini kau benar-benar tidak berhenti mencariku?" Amir mengangguk. "Cinta tidak mengenal lelah, Narni. Hanya waktu yang membuatnya diuji." Kami duduk berdua di teras, memandang bintang. Aku meraba perutku yang mulai aktif menendang lembut. "Dia selalu menendang saat aku merindukanmu," kataku sambil tersenyum. Amir mendekat, menempelkan telinganya ke perutku. "Anakku," bisiknya, "kau sudah buat ibumu kuat selama ini. Sekarang biar aku yang menjaganya." Aku menutup mata, membiarkan angin membawa rasa damai yang lama hilang. Di kejauhan, suara azan Isya menggema, seolah menyambut babak baru dalam hidupku. Malam itu, Amir berjanji akan memperbaiki nama baikku di kampung. Ia akan mengadakan acara syukuran besar, mengundang seluruh warga, dan memperkenalkan aku secara sah sebagai istrinya. Aku sempat ragu, tapi ia menatapku yakin. "Aku tidak datang untuk membalas, Narni. Aku datang untuk memuliakanmu." Dan di dadaku, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ada rasa yang begitu damai, rasa pulang yang sebenarnya. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menembus sela-sela pohon kelapa di halaman rumah. Suara ayam berkokok bersahutan, menandai awal hari yang tak biasa di kampung kecilku. Rumah tua kami ramai oleh aktivitas. Pengawal Amir dan beberapa warga yang kini sudah berubah sikap membantu menata kursi, memasang tenda, dan menyiapkan makanan. Ibu berkeliling dengan senyum bahagia. Wajahnya berseri-seri, seperti perempuan yang baru saja mendapatkan hidup baru. "Aku tak percaya, Nak, kampung ini dulu ingin mengusirmu. Sekarang justru sibuk menyambut syukuranmu," katanya sambil mengelus pundakku. Aku hanya tersenyum. Perasaanku campur aduk. Ada bahagia, tapi juga gugup. Hari ini, Amir akan memperkenalkanku secara resmi sebagai istrinya. Ia ingin menghapus semua fitnah, semua luka, dan menggantinya dengan kehormatan. Dari jauh, kulihat Amir berdiri di depan rumah, mengenakan gamis putih dan sorban coklat muda. Wajahnya teduh, namun berwibawa. Ketika ia melihatku keluar, langkahnya langsung terhenti. "Narni," ucapnya lirih. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, rambutku disanggul dengan bunga melati di sisi telinga. Tak ada perhiasan mahal, hanya kain batik peninggalan ibu. Tapi tatapan Amir seolah membuatku merasa seperti ratu. Ia berjalan mendekat, menatapku dengan mata hangat. "Cantik sekali," katanya lembut.
Seperti pertama kali aku melihatmu di halaman rumah majikanku dulu. Aku menunduk malu. Sudahlah, Amir, semua orang melihat, biar mereka tahu. Ujarnya tersenyum, perempuan yang mereka hina adalah anugerah terindah dalam hidupku. Suasana mulai ramai. Warga berdatangan satu persatu, beberapa membawa kue. Sebagian membawa buah tangan sebagai tanda maaf. Wajah-wajah yang dulu mencemoohku kini tampak menyesal, menunduk sopan setiap kali berpapasan denganku. Kepala desa datang paling awal, menyalami Amir dan memohon ampun. Tuan, kami benar-benar hilaf. Kami tidak tahu kebenarannya seperti ini. Amir tersenyum tenang. Pak, manusia memang sering salah dalam menilai. Yang penting, hari ini kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu acara dimulai. Amir berdiri di depan warga dengan mikrofon di tangan. Sementara aku duduk di sampingnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, katanya dengan suara tegas namun berwibawa. Saya datang Jojo dari Arab, bukan untuk membuktikan kekayaan, tapi untuk membuktikan cinta. Semua hening, tak ada suara selain desir angin dan detak jantungku yang terasa begitu cepat. Saya menikahi Narni di tanah suci. Ia bukan perempuan sembarangan. Ia wanita berhati kuat, sabar, dan suci. Ia rela bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan saat dunia memandang rendah dirinya. Amir menatapku sejenak, lalu melanjutkan, dan ketika kalian menghina dia, kalian menghina wanita yang telah kuikhlaskan separuh hidupku untuknya. Beberapa ibu mulai terisak. Aku menunduk, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Amir melanjutkan dengan nada lebih lembut, hari ini aku ingin memohon, jangan lagi ada yang menilai seseorang dari gosip. Karena di balik setiap luka, selalu ada cerita yang tak pernah kalian dengar. Tepuk tangan perlahan terdengar. Kepala desa maju ke depan, menatapku dan Amir, lalu berkata dengan suara serak, saya, mewakili warga, memohon maaf sebesar-besarnya. Kami telah buta oleh prasangka. Maafkan kami, Nak Narni. Aku berdiri, menghapus air mata. Saya sudah memaafkan sejak lama, karena saya tahu kebencian hanya akan membuat hati kita semakin hancur. Lalu aku menatap semua warga. Terima kasih. Terima kasih. Karena meski terlambat, kalian akhirnya memilih percaya. Suasana berubah haru. Banyak yang menangis, banyak pula yang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Amir menggenggam tanganku di depan semua orang. Mulai hari ini, Narni tidak akan berjalan sendirian lagi, karena aku akan selalu di sisinya. Warga bersorak pelan, sebagian meneteskan air mata haru. Acara dilanjutkan dengan doa bersama dan makan besar. Ibu tersenyum dari jauh, memeluk cucunya yang masih di dalam kandungan. Aku duduk di samping Amir, melihat semua orang tertawa dan saling bersalaman. Rasanya seperti mimpi. Amir mendekat dan berbisik pelan. Lihatlah, Narni, Tuhan mengembalikan kehormatanmu di depan mata mereka semua. Aku menatapnya. Bukan kehormatanku yang kembali, Amir, tapi kepercayaan diriku. Ia tersenyum, mencium keningku dengan lembut di depan semua orang. Dan tak ada satupun yang berani berbisik lagi. Hari itu, aku belajar satu hal. Kadang, Tuhan menunda pembuktian hanya agar saat tiba waktunya, semua mata akan menyaksikan keajaibannya. 3 bulan setelah acara syukuran itu, kampungku berubah, seolah jadi tempat baru. Tak ada lagi tatapan sinis. Tak ada lagi bisikan tajam di belakang. Setiap kali aku berjalan ke pasar, orang-orang menyapaku dengan senyum ramah. Bahkan beberapa anak kecil sering datang ke rumah sekadar bermain atau membantu ibu di dapur. Rumah tua peninggalan ayah kini direnovasi perlahan. Amir tidak mengubah bentuk aslinya, hanya memperkuat pondasi dan mengecat ulang dindingnya. Aku ingin rumah ini tetap punya jiwa Indonesia, katanya. Setiap kali pekerja menawarkan desain modern, setiap sore
Aku duduk di teras dengan perut yang kini makin besar. Angin sore membawa aroma tanah basah dan suara tawa warga yang sedang bekerja. Hidupku terasa begitu damai, sederhana, tapi penuh makna. Amir sering duduk di sampingku, menatap langit senja yang berwarna jingga. Jika anak kita lahir nanti, katanya lembut, aku ingin ia tumbuh di sini, di tanah yang pernah menolak ibunya, tapi akhirnya belajar mencintainya. Aku tersenyum. Air mataku hampir jatuh lagi. Dia akan tumbuh dengan cinta, Amir, karena itu yang menyelamatkan kita berdua. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya malam itu tiba. Langit gelap, angin kencang berembus. Aku terbangun karena rasa sakit di perut. Amir, panggilku pelan, menahan perih. Ia segera bangun. Wajahnya panik. Sudah waktunya. Aku hanya mengangguk lemah, menggenggam tangannya erat, tanpa pikir panjang. Amir langsung memanggil bidan dan menyiapkan mobil. Tapi bidan yang sudah tua itu tersenyum dan berkata, "Tenang saja Tuan, bayinya sudah siap. Kita lakukan di sini saja." Amir pucat, tapi menurut. Ia terus berada di sampingku, menggenggam tanganku sepanjang proses yang terasa begitu panjang. "Narni, tahan ya, sebentar lagi. Sebentar lagi," katanya dengan suara gemetar. Aku menahan tangis dan sakit yang rasanya mencabik. Tapi di sela rasa itu, aku melihat matanya mata yang sama seperti malam pertama ia menjemputku di balai desa penuh cinta. Takut kehilangan, tapi juga harap. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi memecah keheningan malam. Bidan tersenyum, mengangkat bayi mungil berkulit putih kemerahan itu, lalu meletakkannya di pelukanku. "Selamat nak Narni, anakmu laki-laki yang tampan sekali." Aku tak bisa berkata apa-apa. Air mataku mengalir tanpa henti. Amir menatap kami berdua, lalu berlutut di samping tempat tidur, mencium keningku penuh haru. "Terima kasih, cintaku," bisiknya. "Kau sudah memberiku segalanya." Aku menatap wajah kecil itu. Jemarinya mungil menggenggam ujung jariku. Di matanya, aku melihat masa depan sebuah kehidupan yang tak lagi dihantui oleh hinaan dan prasangka. "Aku ingin menamainya Rahman," kata Amir lembut. "Kenapa Rahman?" tanyaku pelan. "Karena Rahman berarti kasih sayang, nama yang mengingatkanku pada cinta yang membuatku menemukanmu kembali." Aku tersenyum. Indah sekali. Kabar kelahiranku cepat menyebar. Esok harinya, warga datang membawa hadiah sederhana, buah-buahan, kain batik, bahkan ayam kampung. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi rasa malu. Mereka menimang bayi kecilku dengan penuh kasih. Salah satu ibu yang dulu paling keras menuduhku datang dengan wajah berlinang air mata. "Narni, maafkan aku nah. Aku dulu buta, aku terlalu cepat percaya pada gosip. Tapi sekarang aku tahu, kau perempuan berhati malaikat." Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Tak perlu minta maaf, Bu. Tuhan sudah memberi ganti yang lebih indah dari semua luka itu." Hari demi hari berlalu. Rahman tumbuh dengan cepat. Ia membawa tawa di setiap pagi dan kedamaian di setiap malam. Amir semakin sering di rumah, menolak pekerjaan di luar negeri. "Aku sudah punya harta yang paling berharga di sini," katanya. Setiap kali aku menyuruhnya berangkat kerja, setiap kali aku melihatnya menggendong Rahman, aku tahu segala penderitaan, fitnah, dan air mata dulu bukanlah akhir melainkan jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Sore itu, kami bertiga duduk di teras. Langit senja memantulkan cahaya keemasan ke wajah Amir dan Rahman. Aku bersandar di bahunya, tersenyum penuh syukur. "Amir, ya, sayang, jika suatu hari Rahman dewasa, aku ingin dia tahu satu hal." "Apa itu?" "Bahwa ibunya pernah dihina, tapi tidak membalas dengan kebencian. Karena cinta yang sejati tidak butuh pembuktian, cukup kesetiaan." Amir menatapku lama, lalu mencium keningku. "Dan kau Narni,
adalah bukti bahwa wanita yang sabar bisa membuat seluruh dunia berlutut dengan kelembutan hatinya. Aku memejamkan mata. Angin berembus lembut, membawa suara tawa Rahman yang sedang bermain di pangkuan ayahnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar lengkap. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada luka, hanya cinta yang tumbuh dari luka, mengakar dari kesetiaan, dan berbunga menjadi kebahagiaan abadi. Dan malam itu, saat bintang mulai muncul satu persatu di langit, aku berbisik dalam hati, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan aibku dulu sebagai jalan menuju kemuliaan hari ini."